siapa? Hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan ngomong sama orang-orang yang mau melempari batu, apabila di antara kalian ada yang tidak berbuat dosa, ya, silahkan melempar batu perempuan itu. Ya, artinya apa? Cara Tuhan mengadili, cara Tuhan menghakimi itu seperti itu. Oke, kalian yang anggap perempuan ini berdosa, ya, jelek banget. Oke. Kita mengatakan kebaikan orang siapapun di mata Tuhan seperti kain kotor. Jadi dengan kata lain Tuhan, oke, apabila di antara kalian ada yang tidak berbuat dosa, silahkan lempar batu perempuan ini dulu. Gak ada. Karena begitu mereka ingat diri mereka, wah ternyata lebih banyak dosanya gitu. Ya, tidak terhitung. Sehingga satu-satu dari yang paling tua dikatakan Alkitab, dari yang paling tua sampai yang paling muda pergi semua. Karena semuanya kain kotor di mata Tuhan. Ya, tinggal Tuhan Yesus. Kalau memang mau lempar batu, Tuhan Yesus, ya boleh, karena Tuhan Yesus nggak berdosa. Tapi Tuhan tidak lempar. Apa yang Tuhan lakukan? Dia alirkan belas kasih. Oh, nggak ada. Nah, kalau gitu, aku juga tidak akan menghukum kamu. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Nah, ingat, kata pergi ini bukan berarti pergi dari hadapan Tuhan saja, tidak. Ya, pergi di sini ada makna yang tersirat di situ. Tinggalkan cara hidupmu yang sampai hari ini campur aduk. Kamu masuk. Aku punya masa depan yang indah buat kamu. Ya, dengan kata lain, kalau untuk kita ini, maka Tuhan katakan, tiap saat Tuhan menghendaki kita mengalami pembaruan hidup. Dibarui. Ya. Kita bisa berbuat salah tadi pagi, tadi siang. Ya sudah, kita tidak bisa memperbaiki yang tadi pagi. Tidak bisa merubah yang sudah terjadi tadi siang. Tapi kabar baiknya seperti Tuhan kepada perempuan yang ketangkap bersama berzina ini, untuk kita, Tuhan katakan sama kita masing-masing, oke, tadi pagi kamu salah, tadi siang kamu salah, kamu tidak bisa memperbaiki semua itu. Tapi kabar baiknya, jangan lagi menoleh ke belakang. Kamu jangan hanya menyesal atas yang tadi pagi, menyesal atas yang tadi siang, tapi bertobat. Nah, saat kita menjalani itu, menilai segala sesuatu seperti Tuhan menilai, kita mengalami pertobatan. Dengan kata lain, Tuhan perlihatkan, sudah, nggak usah noleh ke belakang, nggak usah noleh ke kiri ke kanan. Noleh ke kiri ke kanan artinya apa? Membandingkan diri sendiri dengan orang lain, nggak perlu. Ya, noleh ke belakang, memperbaiki masa lalu. Ya, kita sudah ciptaan baru, inner healing, ya, pelepasan, itu sudah nggak perlu. Gitu. Tapi Tuhan lihat ke depan, yang terbaik ada di depan sana. Ayo jalan bersama. Nah itu mempraktekkan nilai-nilai kerajaan itu seperti itu. Ya, untuk diri kita tidak lagi introspeksi, cari-cari kesalahannya, juga kebablasan sampai inner healing, pelepasan, cari-cari kesalahannya, introspeksi terus-terusan, tapi nggak pernah tambah baik. Tuhan mau kita lihat ke depan. Ya, ada waktu kamu cek kesalahanmu, ya sudah, tapi setelah itu kamu ingat kasihku, ingat kebaikanku, ingat masa depan yang aku tetapkan. Dan itu saat kita bisa menilai orang lain, kita juga bisa menilai diri. Oh ternyata betul, aku ini
seperti Tuhan memperlakukan aku. Tuhan lihat kesalahanku, bahkan aku baru saja berbuat salah, tapi Tuhan ngomong, kamu bisa lebih baik dari itu. Karena aku masih menyiapkan yang terbaik untukmu di depan. Sehingga kita bisa melakukan yang sama untuk orang lain. Nah, itu nilai. Ya. Jadi kita punya standar nilai. Masing-masing kita punya standar nilai kerajaan yang kita hidupi. Ya, sehingga kata-kata kita tidak sembarangan. Ya, kata-kata itu memiliki nilai apa? Memiliki kehidupan. Sikap kita juga sikap yang memancarkan kehidupan. Pikiran kita juga sama. Memperlihatkan pikiran kehidupan yang begitu bermakna bagi orang lain. Perilaku kita apa lagi? Ya, perilaku kita perilaku sifat karakter Kristus. Dan itu nilai-nilai yang kita anut, nilai kerajaan. Walaupun kita ada di dunia, tapi nilai yang kita pegang, nilai yang kita hidupi adalah nilai kerajaan. Sehingga kita menilai diri sendiri seperti Tuhan menilai kita menilai orang lain seperti Tuhan menilai mereka. Nilai itu selalu ada angkanya, ya. Bukan minus, tapi apa yang benar, yang diperlihatkan orang lain, nah kita dorong, kita semangati yang benar, ya. Bukan kita tindas yang salah, tidak. Ya. Justru kamu sudah benar di sini, ya. Penekanan kita pada yang benar, bukan pada yang salah. Kayak perempuan tadi yang ketangkap basah berzina, ya. Tuhan tidak singgung sama sekali soal zina. Kenapa? Tanpa Tuhan singgung zinanya, perempuan ini sudah tertuduh sendiri, dia sudah sadar, dia tahu persis bahwa aku salah. Ya, jadi Tuhan tidak mengulang, menekankan dosa perempuan ini. Ya. Nah, orang-orang agamawi mengingatkan, kamu ingat dosamu, kamu minta ampun sama Tuhan. Cara Tuhan membuat orang bertobat tidak seperti itu. Cara Tuhan membuat orang bertobat ya seperti Roma 2 ayat 4. Membuat kita bertobat, Tuhan juga lakukan yang sama pada kita. Itu implementasi atau praktek nilai-nilai kerajaan. Jadi ada kaitannya, ya, dengan tema malam ini, suara mengaktifkan iman. Jadi masing-masing kita sudah memiliki iman. Kita sudah dilengkapi dengan iman. Iman siapa? Imannya Tuhan. Jadi masing-masing kita punya iman. Imannya Tuhan. Iman yang Tuhan berikan pada kita tidak pernah bermasalah. Masalahnya saat kita menggunakan iman tadi, kecampur tidak. Ya. Karena ingat tentang iman ini ada iman natural. Ya. Iman natural itu iman manusiawi. Nah, sedang iman yang Tuhan karuniakan pada kita ciptaan baru itu iman yang supernatural. Iman yang ilahi. Ya. Jadi bukan iman manusiawi, bukan ini imannya Tuhan. Jadi iman yang tidak pernah gagal. Ya, iman yang selalu berhasil. Sampai apa? Sampai taraf mengalahkan dunia. Ya, oke. Lanjut ya. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi semua yang kelihatan ini, ya, bisa terlihat, bisa ada. Kenapa? Ada firman Allah. Dulu, ya, awal penciptaan
ciptaan semuanya baik, bahkan sangat baik adanya. Teman-teman ingat ya, kitab Kejadian. Setelah Tuhan selesai menciptakan hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tuhan lihat semua ciptaannya. Baik adanya. Tapi begitu dia lihat Adam, ini hewan-hewan punya pasangan. Ya, tumbuhan bisa berkembang biak, tumbuhan bisa berlipat ganda, hewan juga bisa berlipat ganda. Ini Adam tidak bisa berlipat ganda nih, ini baru baik. Supaya Adam juga bisa punya keturunan, nah Adam harus punya pasangan. Nah, Tuhan buat pasangan bagi Adam, Hawa. Nah, setelah selesai, ya, Tuhan menyatakan lagi, melihat seluruh ciptaannya termasuk Adam dan Hawa, dan Tuhan mengatakan semuanya sungguh sangat baik adanya. Kenapa? Waktu itu belum ada dosa. Nah, setelah ada dosa baru terjadi penyimpangan. Nah, kayak gitu. Tapi ingat, orisinilnya sangat baik adanya. Nah, kita tahu di era kita ini, ya, yang jahat tambah jahat, yang buruk tambah buruk. Apakah itu termasuk rancangan Tuhan? Enggak. Yang jahat tambah jahat, yang buruk tambah buruk, yang tadinya baik jadi buruk, itu karena dosa. Tapi tadi Tuhan mendidik kita, membangun kita untuk apa? Kita bisa bersama Tuhan memulihkan segala sesuatu, termasuk yang merusak parah, ya, bahkan yang menurut dunia sudah tidak bisa ditolong. Tuhan mau pulihkan mereka bersama kita. Yang buta jadi melihat, yang tuli jadi mendengar, itu semua iman. Kenapa? Kembali ke awal ciptaan, Tuhan ciptakan sangat baik adanya. Artinya apa? Iman yang Tuhan karuniakan pada kita itu mampu untuk memulihkan semua yang cacat celah tadi kembali utuh pulih. Tapi kan tidak serta merta, walaupun kita sudah belajar, tidak serta merta kita bisa, orang jangan lumpuh, orang kesleo, kita sembuhkan langsung sembuh, kan enggak kok. Tapi jangan pernah berhenti, jangan pernah nyerah, dan tidak perlu bingung. Ya, terus tekun, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kita bukan hanya berbuat baik, kita menghidupi kebenaran. Pasti jadi, pasti. Ya, yang cacat celah pulih utuh lagi. Walaupun ada yang butuh waktu. Ya, makin lama makin cepat, mujizat jadi. Tapi tadi pakai suara. Karena di Ibrani 11 dikatakan alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Bukan firman Allah yang diam, tidak. Tapi firman Allah yang hidup. Artinya apa firman Allah yang hidup? Firman Allah yang menggema, firman Allah yang berkuasa, firman Allah yang diucapkan, diperkatakan. Saat firman Allah diperkatakan, kuasanya jadi. Maka dikatakan apa yang difirmankan Tuhan, ya, jadi. Kenapa? Tuhan memerintah sesuai dengan firman-Nya, pasti jadi, pasti. Nah, sekarang kita menjadi alatnya Tuhan, lidah, bibir, mulut kita ini alatnya Tuhan. Untuk tadi, yang rusak-rusak, yang cacat celah, Tuhan pulihkan bersama kita. Ya, jadi iman di dalam kita diaktifkan oleh suara. Kita latih omongan kita, ya. Jangan lagi ngomong sembarang, karena apa yang kita katakan ini jangan lihat, wah ini aku ngomong buruk jadi buruk, enggak. Ya, maka aku harus hati-hati ngomong. Tidak, aku hati-hati ngomong, kenapa? Ya ada Tuhan yang di dalamku.
tapi aku sengaja melatih diriku. Walaupun aku bisa gagal, tapi aku tidak menyerah. Aku terus melatih diriku. Kenapa? Begitu gagal itu manusia palsuku yang ambil peran, yang sudah mati, ya, manusia KW. Manusia sejatiku seperti Tuhan Yesus, karena aku sudah dipulihkan dalam gambar Allah. Dan iman yang bekerja di dalamku, iman yang tertanam di dalam hidupku, imannya Tuhan. Ibrani 12 ayat 2. Ya, sehingga apa yang kukatakan pasti jadi. Ya, kenapa? Yang membuat cacat celah ini bukan Tuhan. Yang membuat orang sakit, membuat orang cacat celah, bermasalah itu musuh. Jadi musuh harus tunduk kepada Tuhan. Yang aku perkatakan ini adalah perkataan Tuhan. Kenapa? Aku di dalam Tuhan, Kristus hidup di dalamku. Jadi apa yang kukatakan ini, iblis gemetar. Kalau memang itu perbuatan iblis, hancur. Ya, pulih kembali ke dalam aslinya Tuhan menciptakan kita. Kayak gitu ya. Nah, jadi kita, omongan kita ini memulihkan. Yang sedikit benar, 25% benar, 50% benar, itu jadi benar seutuhnya. Walaupun tadi saya katakan di atas butuh waktu. Ya, bisnis kita, usaha kita yang naik turun, kita perkatakan tidak. Bisnisku, usahaku, hidup, aku perkatakan kehidupan, aku perkatakan berkat untuk bisnisku, untuk usahaku, untuk keluargaku, untuk tubuhku. Apapun itu hidup. Karena dari hatiku memancar sungai-sungai kehidupan. Sehingga entah aku ngomong, walaupun aku tidak ngomong, aku diam, terus terpancar sungai kehidupan, sehingga semuanya hidup. Bukan sekedar hidup, tapi hidup seperti di kerajaan Allah. Kayak gitu. Ya. Jadi perkataan kita begitu luar biasanya. Ya, walaupun kita tidak perlu harus mengutip di Ibrani 11 ayat 3 atau di Yesaya 55 ayat 11 gitu. Nggak usah seperti itu. Ya, kita tahu aku di dalam Tuhan, Kristus di dalamku, apa yang kukatakan adalah kehidupan. Yang sakit jadi sembuh, yang bermasalah jadi bebas, merdeka, yang lemah jadi kuat, yang buta jadi melihat, yang tuli jadi mendengar, yang lumpuh berjalan, dan lain sebagainya, seperti yang dikatakan Alkitab. Nah, itu perlu kita latih diri kita ingatkan diri kita bahwa iman yang Tuhan karuniakan padaku itu punya kuasa, punya kemampuan, kekuatan seperti itu. Aku lepaskan dengan perkataan. Kalau kita sudah terbiasa lepaskan dengan perkataan, nggak usah berkata-kata. Ya. Jadi begitu saja. Kayak Petrus, nggak usah ngomong dia. Ya. Ada kalanya dia ngomong, tapi saat dia tidak bicara, orang kena bayangannya aja sembuh. Ya. Kenapa? Nah, kita lihat rahasianya. Kenapa Petrus bisa seperti itu? Hanya bayangannya aja sembuh. Orang kena bayangannya, setan kabur. Ya. Saat seorang dirasuk setan, dirasuk roh jahat, orang tadi kena bayangan Petrus, kabur itu roh jahat. Ya, nanti kita lihat ya kebenarannya seperti apa, rahasianya seperti apa. Ingat, rahasia-rahasia ini tidak disembunyikan dari kita. Rahasia-rahasia Tuhan itu disembunyikan untuk kita.
dirahasiakan untuk kita. Tapi rahasia ini dirahasiakan Tuhan dari dunia. Bedanya apa? Untuk dan dari. Kalau rahasia ini dirahasiakan dari dunia, nah sampai kapanpun dunia ini tidak akan paham rahasia Tuhan. Karena dirahasiakan dari dunia. Ya. Tapi karena kita ciptaan baru, tidak dirahasiakan dari kita, tapi dirahasiakan, Tuhan simpan, Tuhan rahasiakan untuk kita. Artinya apa? Tuhan, aku mau ngerti rahasia ini. Tuhan bukakan. Sehingga kita bisa memanfaatkan rahasia yang Tuhan untukkan bagi kita ciptaan baru. Ya, saya harap teman-teman nangkep dan bisa menghidupinya. Ya. Nah, jadi Allah menciptakan alam semesta dengan iman. Dan iman dilepaskan, nah, iman bekerja melalui perkataan yang Tuhan katakan. Nah itu teman-teman bisa pelajari di Kejadian pasal 1. Ya. Semua begitu Tuhan ngomong jadi. Ya. Waktu Tuhan menciptakan terang, belum ada matahari, belum ada. Waktu Tuhan memisahkan antara terang dan gelap, ya, belum ada matahari, bulan, bintang, belum ada. Tapi Tuhan jadilah terang. Kayak gitu. Ya. Jadi perkataan Tuhan jadi. Nah, sekarang kita ciptaan baru sudah diberikan, omongan kita tuh jadi. Raja Daud kita lihat. Di Mazmur 116 ayat 10, ya, Daud mengatakan, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Itu Daud. Ya. Nah, dikutip sama Rasul Paulus di 2 Korintus 4 ayat 13. Ya. Dan Rasul Paulus mengatakan, itu roh iman. Jadi, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Kenapa aku percaya aku berkata-kata? Itu satu rangkaian manifestasi dari iman. Jadi iman itu bukan perasaan. Iman itu melampaui pikiran. Iman itu roh. Iman itu kemampuan rohani. Hal rohani. Hal yang kekal. Ya. Jadi saat kita berkata-kata, ya, bukan sekedar berkata-kata, tapi kita tahu yang kita katakan ini hidup. Perkataanku adalah perkataan kehidupan. Ya. Bukan sekedar hidup, bertahan hidup, tapi hidup seperti yang Tuhan rancang. Hidup seperti yang Tuhan tetapkan. Jadi untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk tubuh kita, untuk organ tubuh kita, untuk keuangan kita, untuk usaha kita, semua hidup. Ya kita lihat sisi lainnya ya. Sisi lainnya waktu Tuhan ngomong kepada pohon ara di Markus 11 ayat 13 sampai 24 misalnya. Ya. Tuhan lapar, Tuhan lihat ada pohon ara. Wah banyak daunnya, Tuhan samperin. Dicari-cari ternyata tidak ada buah aranya. Ya. Tuhan kutuk. Tuhan katakan, mulai hari ini tidak ada lagi yang dapat memakan kamu, tidak ada dapat memanfaatkan kamu. Artinya apa? Itu pohon buah tapi tidak ada buahnya. Ya sia-sia. Ya sama dengan manusia. Terutama ciptaan baru yang tidak berbuah.
Wah, dipermainkan sama setan. Tuhan rawat, Tuhan pupuk, Tuhan kasih. Ya. Tuhan berkati. Ingat, 24 jam ciptaan baru itu diberkati Tuhan. Bahkan orang dunia pun diberkati Tuhan 24 jam. Apa bedanya berkat untuk orang dunia dan berkat untuk ciptaan baru? Beda jauh. Beda jauh. Berkat untuk orang dunia rata-rata. Ya. Berkat untuk ciptaan baru itu berkat istimewa. Tapi sekali lagi, kalau ciptaan baru juga tidak percaya, ya, tidak taat, ya nggak akan jadi. Dia tidak ada bedanya dengan orang dunia. Kenapa? Orang dunia ngomongnya selengan selebor, ya, sembarangan. Ciptaan baru juga ngomongnya sembarangan. Jadi apa bedanya ciptaan baru dengan orang dunia? Nggak ada. Ya sudah. Gak usah kaget, gak usah bingung kalau ciptaan baru juga ternyata sama ya. Orang dunia juga bergumul. Aku juga bergumul. Jangan bangga kalau begitu. Ya. Banggalah saat kita kenal Tuhan. Semakin kita bertumbuh kenal Tuhan, ya tadi, yang tadinya mati, bisnisnya naik turun, ya, tubuhnya sembuh sakit, tapi karena kita menghidupi hidup oleh iman, maka kita meningkat. Jarak sakit, ya, enggak lagi naik turun, enggak cepat, naik turun, lambat, naik cepat lagi, nanti turun lagi, enggak begitu. Naik. Kalaupun turun datar, enggak turun datar, naik lagi, datar lagi, naik lagi, kayak gitu. Itu Tuhan. Dengan apa? Dengan kata-kata saja. Kata-kata yang bukan asal ngomong, bukan sekedar mengakui, bukan sekedar deklarasi, tapi ada iman di situ. Aku yakin apa yang aku katakan jadi. Karena apa yang aku katakan ini adalah kebenaran firman. Dan aku berkata-kata bukan dari diriku, apa yang aku dengar dari Tuhanku, aku katakan. Apa yang diteladankan Tuhan Yesus, aku teladani, aku hidupi. Kayak gitu ya. Ya, ini ya. Jadi kalau ada yang menyimpang, stop penyimpangan. Pulihkan dia. Ya kayak tadi ya, Tuhan Yesus ketemu perempuan ketemu berzina, pulihkan dia. Tuhan tidak pernah desain hidup dalam perzinahan. Tuhan desain dia kudus. Tuhan desain dia hidup seperti Tuhan tetapkan, seperti Tuhan rancang. Itu kehendak Tuhan. Ya, sehingga kita nggak kesulitan lagi untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Itu cara kerja iman itu seperti itu. Nah, di Matius 9:29 ya, Tuhan tanya, Tuhan bimbing orang ini. Apa yang kau mau? Ya, itu waktu Tuhan ketemu orang buta. Ya, orang buta ya, Tuhan, Yesus anak Daud, tolong aku. Ya, Yesus anak Daud, kasihani aku. Tuhan tanya, apa yang kau kehendaki? Aku mau dapat melihat. Jadi Tuhan kan maha tahu. Kenapa Tuhan harus tanya ke orang tadi ya? Tuhan mau orang tadi rendah hati. Apa yang dia butuhkan? Apa yang dia inginkan? Ya. Engkau kan sudah tahu Tuhan. Ya. Kan kita pernah ketemu orang. Oke. Oh, Anda minta didoakan apa? Terserah apa saja. Enggak kayak gitu. Ya, bukan berarti itu nggak boleh. Boleh aja. Tapi kita tahu
seperti itu. Ya. Tuhan mau kita tuh tahu, oh aku butuh ini supaya apa? Maksud tujuannya supaya begini. Jadi apa yang kita minta itu kita tahu tujuan. Kita tahu maksudnya. Ya, apapun ya Tuhan, memang Tuhan Maha tahu. Ya, tapi lebih bagus kita minta. Ya, karena Tuhan kasih contoh banyak, bukan hanya ke satu orang. Apa yang kau kehendaki? Apa yang kau inginkan? Ya, oh supaya aku dapat melihat Tuhan. Baik, jadi sesuai iman. Oh supaya anakku sembuh Tuhan. Jadi sesuai iman. Selalu baik. Ya, oke. Jadi kita minta sama Tuhan. Ya, tapi jangan salah paham. Yang kita minta itu bukan yang sudah kita miliki. Yang kita minta bukan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Ingat, waktu kita menjadi ciptaan baru, kita dapat satu paket komplit minggu lalu ya, saya katakan. Begitu seseorang menjadi ciptaan baru, dia menerima satu paket komplit selain keselamatan hidup kekal, ya, dia menerima satu istana harta karun plus kunci-kunci. Semua itu bersifat kekal, termasuk hidup kekal. Nah, kalau itu sudah dimiliki, sudah kita terima dari Tuhan, jangan minta itunya lagi, jangan minta Tuhan beri aku keselamatan hidup kekal. Sudah aku berikan. Tuhan beri aku warisan, sudah aku berikan seluruhnya, bahkan nyawa aku sudah aku berikan. Jadi yang kita minta apa? Tuhan ajari aku. Untuk aku gunakan kunci kerajaanmu, membuka harta karunku, dan aku menggunakan apa yang sudah kau berikan. Nangkep ya? Jadi kita minta bukan apa yang sudah kita terima dari Tuhan, bukan apa yang sudah kita miliki, tapi kita minta Tuhan ajari aku untuk bisa menggunakannya, untuk bisa memanfaatkannya, bukan untuk diriku dan keluargaku saja, tapi untuk menolong orang lain supaya orang lain bertobat kembali kepadamu. Kayak gitu ya. Jadi kita minta bukan apa yang sudah kita terima dari Tuhan, kita minta cara menggunakan. Itu boleh. Ya, jadi jangan salah paham. Karena ada firman, mintalah maka engkau akan diberi, ketuklah maka engkau akan dibukakan. Oke. Nah, jadi kita mulai melatih diri, memperkatakan apa yang kita percayai walaupun wujudnya tidak ada. Wujudnya aku masih sakit, tapi aku perkatakan aku sembuh. Rasa sakit, gejala sakit hilang dalam nama Tuhan Yesus. Perkatakan, yakin itu jadi. Karena rasa sakit bukan dari Tuhan, sakit penyakit bukan dari Tuhan. Itu pekerjaan musuh harus tunduk 100%. Sesederhana itu. Ya, nah, selain itu, hati-hati dengan perkataan kita ini. Ya. Efesus 5 ayat 3 dan 4 mengatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Jadi kata-kata sia-sia, kata-kata gosip, kata-kata omong kosong, ya, jangan lagi. Alkitab loh yang mengingatkan. Ya, daripada ngomong itu mending diam sudah. Ya, mulutnya diam tapi pikirannya juga jangan mikir ke situ. Jadi kita sudah diajari ya. Jadi pikiran kita kemana? Kalau mulut kita diam, pikiran kita memikirkan yang manis, memikirkan yang suci, memikirkan yang benar, memikirkan yang adil, memikirkan yang namanya kebajikan yang patut dipuji. Pikirkan semua itu. Pembaharuan pikiran. Bukan positive thinking. Kita melatih terus-menerus mengenangkan pikiran Kristus. Terus-menerus mengenakan Kristus, bukan pikiran Kristus, tapi mengenakan Kristus, mengenakan manusia baru.
manusia lama, manusia KW, manusia palsu kita, begitu muncul, laku di salib kita. Sehingga dia tidak bermunculan lagi. Sangkal dan pikul salib itu seperti itu. Ya, saya lanjut. Saya ulang Efesus 5, 3 dan 4. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Minimal ucapan syukur. 1 Tesalonika 5:18. Ucapan syukur adalah kehendak Allah yang paling sederhana kita bisa lakukan. Terus-terusan. Gitu ya. Nah, saat kita mengalami sesuatu, kita mendengar sesuatu, kita melihat sesuatu yang negatif, yang buruk, tenangkan hati, tenangkan diri. Jangan kepancing, jangan ikut arus. Ya. Nah, tadi saya sudah sebut Filipi 4:8. Selain itu apa? Kenapa kita perlu melatih diri? Bukan hanya perkataan saja, tapi kita juga melatih bagian-bagian diri kita, baik jiwa kita maupun tubuh kita, organ tubuh kita, bagian-bagian dari tubuh kita itu suaranya sama, menggemakan kehidupan, menggemakan kebenaran. Jadi, misal contohnya gini, praktiknya. Aduh, lututku ngilu-ngilu nih ya. Usiaku sudah tambah tua, jadi lututku ngilu-ngilu. Nah, kalau duduk, berdiri, jongkok, berdiri, sakit. Ya, memang sudah tua, enggak lagi begitu. Kita perintah lutut dengar. Ya. Sehingga perkataan kita ini bukan hanya menggema dari mulut kita, tapi sampai lutut kita pun ngomong. Begitu dia sakit, begitu dia ngilu, kita ingatkan, lutut kau bagian dari diriku, engkau tidak bisa menyuarakan yang lain selain suara kehidupan. Jadi organ tubuh kita ini, perut kita kan juga bersuara kan? Sakit perut, itu suaranya tidak sejalan dengan kehidupan. Ya, pertama kita tolong yang punya perut dengan aku. Sembuh dalam nama Yesus. Sampai dia sendiri begitu sakit, kita nggak perlu lagi harus tentang-tentang, nggak perlu lagi harus deklarasi. Ya, kita diam, kok sembuh. Nggak perlu harus ngomong teriak-teriak. Langsung kita sadar kuasanya perintah perut untuk menggemakan suara kehidupan. Suara kehidupan yang supernatural, suara kehidupan yang ajaib. Karena kuasa kesembuhan, mujizatnya selalu ada di dalam kita. Lepaskan dia dengan iman biar kesembuhan dan mujizat tadi bekerja di dalam kita. Sehingga untuk keluar itu gampang gitu. Gak sulit. Kenapa? Wah, bekerja bebas. Cekatan, sigap dia kerjanya. Karunia Roh Kudus bekerja bebas di dalam kita. Sehingga begitu ada suara lain, ngilu tulangnya, ngilu sendinya, ototnya kejang, ototnya ngapain lah. Ya? Langsung dia tunduk. Sehingga yang menggema dari seluruh tubuh kita itu pujian bagi Tuhan. Jadi pujian yang harmonis, pujian yang merdu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, bukan dari mulut kita. Roma 12 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup itu artinya apa?
dari seluruh bagian tubuh kita tuh menyanyikan pujian kepada Tuhan. Tuhan, Engkau jagai kakiku, tulangku, jariku, dagingku, kulitku, semuanya Tuhan. Ada kehidupanmu di setiap sel tubuhku, di setiap bagian jiwaku, Tuhan. Menjadi harum bagimu. Satu kesatuan. Jadi bukan hanya mulut kita, bukan hanya pikiran kita, tapi seluruh organ tubuh kita, seluruh bagian hidup kita tuh menggemakan kehidupan yang sama, yang sudah menangkan. Itu perlu dilatih. Ya memang wajar lah, namanya manusia itu sakit juga. Kita ciptaan baru. Kalau tidak ada Kristus wajar. Kalau ada Kristus tidak wajar. Karena Kristus nggak bisa sakit. Kristus tidak mengizinkan sakit. Ciptaan baru yang mengizinkan sakit. Karena di 1 Yohanes 4 ayat 17 benar. Sebagaimana Kristus hidup, hendaklah hidup kita di bumi. Ya. Jadi tadi rahasia-rahasia tadi di atas. Bagaimana supaya rahasia tadi yang disembunyikan, dirahasiakan untuk kita mulai bisa kita alami. Bukan sekedar kita alami, tapi kita juga bagikan ke orang lain untuk orang bisa mengalami jauh melampaui pengalaman kita. Mereka bisa mengenal Tuhan tanpa tergantung kita. Dan terus terjadi pelipat ganda. Ya, dari orang yang kita didik, ya, dia mendidik orang berikutnya, mendidik lagi orang berikutnya, berikutnya terus. Nah, itu yang Tuhan mau seperti itu. Itulah komunitas. 2 Timotius 2 ayat 2. Tuhan mau masing-masing kita mudah dididik, dapat dipercaya, dan bisa mengajari orang lain, melipat gandakan diri. Ya, jadi rahasianya sederhana. Latih bukan yang mulut kita, tapi seluruh organ tubuh kita, seluruh sel tubuh kita menyuarakan yang sama, menggemakan yang sama, gema kehidupan dengan segala kelimpahan, menggemakan hidup di bumi seperti di surga. Itu Kristen yang sejati. Oke, sampai di sini saya kembalikan ke Lilis. Akan oleh iman dan semua, untuk saya pribadi mengingatkan lagi tekun ya. Kadang